Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pada pembahasan kali ini, bahasan yang keempat adalah Nabi Nuh mulai berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tidak mengenal lelah siang dan malam, Nabi Nuh terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kaumnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala dan patung. Hampir seluruh umur yang beliau 950 tahun beliau sampaikan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya 75 orang yang mengikuti beliau. Dalam waktu yang cukup lama, Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya untuk meninggalkan perbuatan jahat dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 2 sampai 4. Yang artinya, Nuh berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku Nuh, niscaya Allah akan mengampuni kepada sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui. Kemudian yang kelima, ocehan kaumnya kepada Nabi Nuh. Usaha keras yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah, untuk menyampaikan dakwah tidak berhasil. Malahan beliau mendapatkan ocehan. Setidaknya ada 3 hal ocehan kaumnya kepada Nabi Nuh. Yang pertama, Nuh adalah seorang manusia yang biasa yang membutuhkan makan dan minum seperti kita ini, kata pengikutnya. Yang kedua, pengikut Nuh itu adalah orang-orang yang melarat dan hina, kaum fakir dan miskin serta buruh. Jadi mereka mengatakan pengikut Nuh itu adalah orang-orang yang melarat, miskin, fakir, bodoh, serta buruh. Dan yang ketiga, mereka menuduh Nabi Nuh dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang bohong. Tapi tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang nyata. Ocehan tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'a illa alladhina hum aradhiluna badiyal ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadl bal nazunnukum kadhibin. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya, kaum Nuh tersebut, kami tidak melihat kamu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang yang seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Itulah ocehan pengikut Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya. Yang keenam adalah dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya lewat diskusi. Setelah tidak sanggup, tidak bisa dilakukan secara berdakwah dengan metode ceramah, mengajak, akhirnya Nabi Nuh berpikir untuk metode dakwahnya dengan diskusi. Artinya apa? Mengajak mereka untuk berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diskusi tanya jawab, baik secara perorangan maupun dengan secara kelompok, dan keduanya saling mendatangkan bukti yang dapat diajukan. Yang ketujuh, dakwah Nabi Nuh menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai cara dan metode Nabi Nuh berdakwah untuk kaumnya, tapi tidak pernah membuahkan hasil. Cara terakhir yang dilakukan Nabi Nuh adalah berdakwah dengan cara menunjukkan bukti keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, dapat dinikmati oleh kaumnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 15 sampai 20 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan
bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikannya matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang lurus di bumi ini. Jadi diperlihat dalam Al-Quran ini, surat Nuh ayat 15-20 ini ceritakanlah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat, bulan sebagai cahaya, matahari sebagai pelita, dan Allah hamparkan bumi-bumi ini dan kamu dijadikan dari tanah, dan akan masuk ke dalam tanah dan akan kembali pada hari kiamat, dibangkitkan kembali dari tanah. Diceritakanlah tentang bagaimana bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ke-8, keingkaran kaumnya Nabi Nuh tambah memuncak. Jadi dengan metode ceramah tidak mempan, metode diskusi tidak menyebabkan kaum Nabi Nuh ini, umat Nabi Nuh ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan mereka bertambah sombong dan membantah secara menentang serta menentang Nabi Nuh agar mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 32-34. Mereka kaumnya Nabi Nuh berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kami tidak memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanya Allah yang mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia mengkehendaki, dan kamu sekali tidak melepaskan diri, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberikan nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Di samping mereka sombong dan menentang Nabi Nuh, mereka juga berlaku sombong dan menjelekkan Nabi Nuh, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Inilah ancaman Nabi Nuh dan ancaman orang-orang intimidasi dari orang-orang kafir terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dakwah Nabi Nuh secara ceramah, diskusi tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka berbuat sombong di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan berikutnya kita sampaikan pertemuan ketiga, bagaimana yang terjadi terhadap kaum-kaum Nuh dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab nanti pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.